Ini hal berkenaan dengan tanggapan dari sebuah YouTube yang tadi tayang begitu Buya. Ini mau ditanggapi sama Buya Syakur. Ya, kita akan dengarkan bagaimana YouTube ini. Benar marah dan jijik panggil kau Buya, ya, tetapi engkau adalah buaya. Ini mulut emak-emak ini, ya, yang keluar di mulutnya itu hampir tidak ada kata-kata yang sopan, tidak ada kata-kata yang baik, dan tidak ada kata-kata yang beretika. Semuanya adalah kata-kata kurang ajar, penuh hujatan dan cacian. Tetapi katanya dia adalah pembela kebenaran, dan karena itulah dia juga akan ikut melaporkan Kiai Haji Buya Syakur Yassin ke polisi. Karena itu saudara-saudara sekalian, sebelum saya lanjut memberikan tanggapan terhadap emak-emak ini, kita lihat dulu pernyataannya. Menamakan dirinya Islam, tapi dia adalah seorang penjahat. Tak tahu adat, kurang ajar, biadab kau Syakur. Kau bukan buaya, tapi kau buaya. Sekali lagi kesampaikan sama Bu Syakur, kau bukan buaya, tapi buaya. Isi ceramah kau tidak mengarah kepada umat Islam. Kau diundang atas nama apa? Siapa kau? Apa kau orang Islam? Kalau orang Islam tidak seperti itu isi ceramahnya. Berarti dia tahu sejarah Islam. Ini salah besar Polri mengundang dia. Dan kalau ini Menteri Agama juga, maksudnya apa mengasihi dia sebagai buaya? Pecah belah bangsa. Pecah belah bangsa. Agama orang dihina. Saya tidak percaya dia Islam. Dia adalah bajingan sebagai buaya, padahal buaya. Mantap. Allahu Akbar. Saya hanya berkesimpulan, jika benar yang kau sampaikan itu, saya tantang kau. Saya tantang kau. Kami TPUA siap melakukan gugatan di mana saja kau berada. Tapi mungkin ada satu lagi, kau bukan orang waras. Kalau orang waras tidak begini. Atau kau bukan orang Islam, kau bajingan yang berkedok ustaz. Saya tidak sepakat memanggil buya. Jijik saya mendengar kau panggil buya. Jijik sekali kalau kau dipanggil orang buya atau kiai. Terang-terang saya jawab di sini. Saya menganggap hari ini kau penista agama. Jika kau tidak minta maaf atau dicek kewarasanmu, kau tidak waras. Seorang buya tidak pernah mengujar kebencian, memberikan statement yang sejuk, memberikan hal-hal yang baik. Kami siap menggadaikan nyawa untuk berperang dengan kau. Bajingan kau, enak kau menghina agama kami. Nah, kami minta kepada Polri yang terhormat, Polri yang terhormat, mungkin Anda tidak salah karena sudah mengundang rekomendasi dari Menteri Agama. Tapi dalam hal ini, tolong, apa yang terjadi dalam acara memperingati hari kebesaran Islam, itu Anda sudah salah undang, malah menghina Islam. Tapi kita apresiasi buat Polri mengadakan hari besar Islam, karena Polri juga banyak orang Islam. Namun jika ada presetan seperti ini, jangan diam dong. Penyelenggara harus tahu. Sebagai Polri yang penyelenggara, tolong kawal mereka. Ini Syakur ini suruh minta maaf dan menjelaskan apa maksudnya. Kami nggak ngerti maksudnya apa sih. Dia ngomong berapi-api seperti orang tak waras bahasanya. Itu saya nggak suka bahasa yang 14 item itu. Kau duduk bersama dengan kita, jelaskan maksud kau. Harus tahu. Sebagai Polri yang penyelenggara, tolong kawal mereka. Ini Syakur ini suruh minta maaf dan menjelaskan apa maksudnya. Kami nggak ngerti maksudnya apa sih. Dia ngomong berapi-api seperti orang tak waras bahasanya. Itu saya nggak suka bahasa yang 14 item itu. Kau duduk bersama dengan kita, jelaskan maksud kau. Jadi itu mungkin saya benar-benar marah dan saya benar-benar jijik melihat Buya Syakur. Maaf, Buya Syakur. Ini saya benar. Kalau ada orang menghina, nggak tahu diri dia. Siapa kau? Sebentar lagi Allah mencabut nyawa kau. Bertahu kau kebesaran Allah itu seperti apa. Lahir dari mana kau? Asal kau dari mana? Mengaku Islam, tapi biadab kau. Oke, terima kasih. Tantang kau. Ya baik saudara-saudara sekalian, sangat jelas bagaimana bibir emak-emak ini sambil tersumbing-sumbing menyebut Kiai Haji Buya Syakur seorang biadab, seorang yang kurang ngajar dan buaya, bukan buya. Ya,
Jadi ini ibu-ibu ini betul-betul cerewet, betul-betul tidak tahu etika dan betul-betul tidak tahu berbahasa yang sopan dan santun. Iya. Ya, matiin. Ya udah. Lalu udah matiin aja. Ya, silakan Bu ya. Ya. Jadi apa yang perlu saya tanggapi? Ternyata kan pesan apa yang dia sampaikan? Ya. Apakah saya salah mengatakan sesuatu? Enggak juga. Atau dia punya usul sebaiknya saya harus begitu begini? Enggak juga. Jadi ketika tidak ada pesan-pesan untuk saya, lalu bagaimana saya harus menanggapinya? Dia nggak ngomong apa-apa kan? Ya. Nggak usul nggak kan? Ya. Nggak saran kan? Ya. Nggak masukan kan? Nggak kritik kan? Ya. Hanya mencaci maki saya kan? Terus gimana? Ya, nggak tanggapi. Nah, tetapi ketika saya menerima cacian seperti itu dan sering, bukan itu saja, saya bukan marah ya, tapi saya mencoba untuk berintrospeksi apa kesalahan yang pernah saya lakukan kepada Tuhan saya. Barangkali ada kesalahan yang saya lakukan sehingga saya kena pemarahan dari Tuhan. Marahnya Tuhan saya melalui mulut orang itu. Iya. Itu artinya Tuhan lagi marah kepada saya melalui mulut kamu, kan gitu persoalannya. Iya. Kita dengar aja, yang penting kita introspeksi. Barangkali saya punya salah, saya perbaiki, itu aja persoalannya. Ya, jadi saya tidak berharap andaikan Tuhanku marah kepadaku dengan suaranya sebagai Tuhan, mungkin aku menjadi debu kosmis lagi. Untung saja marah-marahnya melalui mulut orang seperti itu. Iya, yang penting segera saya harus memperbaiki diri. Barangkali saya punya kesalahan. Setuju nggak gitu? Ya. Ya sudah. Ya oke, saya dengarkan. Barangkali saya punya salah. Nggak tahu, mungkin saya pernah satu hari menyakiti ibu saya, atau mungkin satu hari ada orang yang sedang susah, saya tidak mau membantunya, kan bisa terjadi, saya kena marah juga. Nah kemudian juga akhirnya bahwa tidak ada yang saya perlu laporkan kepada majikan saya. Begini, kalau ada orang berbuat baik kepada saya laporkan kepada majikan saya, wahai Tuhanku, ada hambamu yang berbuat baik. Ya, gandakanlah imbalan berlipat ganda kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Itu saya doakan. Tapi kalau ada orang itu berbuat jahat kepada aku, mana mungkin saya melaporkannya kepada majikanku. Paling-paling aku hanya minta ampunan kepada orang itu. Ya Allah, ampunilah mereka. Jadi artinya bahwa menanggapi semacam itu, saya tidak akan membalas apapun. Hanya saya mendoakan mudah-mudahan beliau itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi juga begitu. Nabi juga mengatakannya begini, Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku. Innahum la ya'lamun, mereka enggak paham. Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka karena mereka enggak paham. Ya, untuk itulah saya minta kepada majikan saya, ya, semoga Allah mengampuni mereka.
Alasannya apa? Karena aku sudah memaafkannya. Selesai. Tidak mungkin dong saya mendoakan orang dengan kejahatan, menyumpah orang dengan kecelakaan supaya buta, supaya mati. Oh ya, enggak dong. Itu bukan wewenang saya semacam itu. Jadi mesti Anda ketahui bahwa kita sekarang ini sedang bekerja untuk Allah. Ya. Artinya bahwa saya setiap hari selalu menghimbau kepada saudara-saudara kita sesama bangsa Indonesia, khususnya sesama umat Islam, untuk stop, berhenti. Yuk kita damai, nggak usah bertengkar, berebut sorga dan sebagainya. Itu hak prerogatif Tuhan. Biarkan Allah yang menentukan. Yuk kita bergandeng tangan, bersahabat, bermesra, ya, saling mengasihi. Jangan pernah bertengkar, sehingga saya tidak mungkin terpancing untuk masuk dalam pertengkaran dengan siapapun. Setuju? Setuju. Tetapi satu, ada yang tidak bisa ditawar-tawar, dan saya akan terus melangkah membela perempuan. Kemarin terjadi, suami istri datang menanyakan kepada saya, suami saya sudah mengatakan cerai 3 kali. Menurut kata Kiai Anu, Habib Anu, ulama ini, saya sudah sah cerainya dan tidak boleh rujuk lagi. Sehingga kami terpaksa nikah siri lagi. Jadi saya bingung jawabnya nih. Jadi katanya, gimana kata kiainya? Ya sudah sah. Saya bilang, Bu, dulu memang iya, suami punya hak untuk mengatakan cerai dan jadi sah cerainya, sekalipun diucapkan dengan bergurau. Silahkan dibaca kitab kuningnya lagi. Betul nggak? Betul. Tuh. Bayangkan, ini nasib perempuan. Sudah dinikahinya usia masih di bawah umur, masih 8 tahun 9 tahun, ditambah lagi kawinnya dipaksa oleh orang tuanya, dan setelah dia punya anak 2, 3 diceraikan dengan begitu mudahnya oleh suaminya. Ini korban perempuan bergelimpang di depan mata saya. Perlu dibela nggak? Oleh karena itulah negara kita membuat undang-undang perkawinan yang mengatakan hak cerai diambil sepenuhnya oleh pengadilan. Harus diajukan, diprosesi pengadilan, karena perempuan juga punya hak untuk membela haknya. Setuju? Setuju. Maka ucapanmu tidak sah, harus diajukan ke pengadilan. Ya, tapi kan hukum Allahnya kan sah. Berarti negara nggak benar, ini hukumnya saja. Ya kenapa? Nah, ini semuanya dualisme dalam pikiran umat Islam. Itu kembali kepada keyakinan kamu Islam sudah sempurna, sehingga hukumnya tidak boleh dirubah lagi. Ini masalahnya. Sehingga ketika negara Arab Saudi tahun 60 ya mengeluarkan undang-undang anti perbudakan, juga didemo. Bagaimana raja melarang perbudakan, Tuhan tidak melarang perbudakan. Itu berawal dari karena kamu meyakini ya bahwa Islam sudah sempurna sehingga tidak perlu dirubah lagi dan tidak boleh. Dalilnya waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Kamu kafir kalau menghukumi sesuatu tidak berdasarkan hukum Allah.
Ini yang jadi persoalan. Jadi ketika saya mengatakan Islam tidak sempurna, ada sebagian orang yang merasanya saya menghina Islam. Imam Syafi'i sendiri hasil ijtihad di Irak, begitu dia pindah ke Mesir dirubah lagi, ada menjadi kaul qadim dan kaul jadid. Pendapat dirubah karena melihat suasana masyarakatnya berbeda. Ini lagi nggak benar dong. Jadi artinya apakah menurut Anda sudah sempurna Islam itu membolehkan anak laki perempuan di bawah umur dikawinkan, membolehkan perempuan dipaksa kawin, diberi kewenangan laki-laki sewenang-wenang menceraikan istrinya? Apakah itu kesempurnaan yang kau maksudkan? Dan kita boleh beli budak perempuan di pasar untuk kau tiduri seenak kamu, lalu tukar tambah dengan teman-teman kamu. Apa semacam itu yang kau maksudkan sempurna? Nah, ini menjadi persoalannya. Kalau Anda yang sempurna, tolong jelaskan seperti apa kesempurnaannya. Dan yang lucu lagi, perempuannya sendiri, mohon maaf ibu sekalian, dengan muka tertutup, pakai cadar, dengan menggendong seorang anak yang bapaknya nggak pulang-pulang, diceraikan oleh suaminya, dan tidak diberi nafkah, tidak punya keterampilan apapun karena dia tidak sekolahnya tidak tinggi, tidak boleh jadi bupati, tidak boleh jadi gubernur karena rijalul qawwamuna 'alan nisa. Perempuan tidak boleh jadi pemimpin, iya kan? Dengan bangganya perempuan tadi mengatakan, aku bangga sebagai muslimah karena dalam Islam perempuan sangat dimuliakan. Nah, ya kalau begitu ya silakan. Itu sifatnya adalah subjektivitas Anda. Kalau Anda merasa bahagia dimuliakan oleh Tuhanmu, kawinnya dipaksa dalam usia masih kecil sekali, kemudian dicerai suaminya dan kamu merasa dimuliakan, ya silahkan, itu nggak ada urusan. Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi artinya ini satu hal yang perlu kita bicarakan serius. Yuk. Jadi kalau ada orang tidak sependapat dengan pikiran saya, kalau memang tujuannya mencari kebenaran, datanglah baik-baik ke sini dan saya hormati. Kalau perlu transportnya saya tanggung semuanya. Kita dialog di sini terbuka, direkam di sini semua. Iya kan, untuk pembelajaran umat. Yeah. Dan nanti di sini bukan mencari menang, mencari kalah. Kita mencari kebenaran. Andai kata Anda punya argumentasi yang kokoh, saya pasti akan menerima. Betul nggak? Bukan lagi mencari kemenangan, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Nah, kita mencari kebenaran kok. Silakan, boleh kita siapkan. Mau tidunya di Hotel Aston? Iya, kita siapkan. Kita dialog di sini. Kan lebih enak daripada kita bicara sesumber di mana-mana, kan begitu. Iya dong. Nah itu, jadi artinya bahwa kita mesti sadar bahwa umat Islam dinasti Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah ketika digempur oleh Holako atau Genghis Khan, ya, dimusnahkan, dunia Islam runtuh sampai sekarang belum pernah bangkit lagi. Sebagai negara-negara yang terbelakang, yang miskin, yang bodoh, belum pernah. Salah satunya yang menyebabkan itu adalah karena kamu meyakini Islam sempurna. Tidak ada yang sempurna kecuali Allah yang sempurna. Ya, kehidupan dunia tidak ada yang sempurna, betul nggak? Syariat itu adalah tatanan kehidupan di dunia. Dunia tidak ada sempurna, lalu bagaimana bisa sempurna?
Ya, ini yang jadi apa namanya, yang menjadi acuan kita bahwa saya insya Allah tidak akan berhenti untuk membela perempuan. Sekalipun belum ada perempuan yang berterima kasih kepada saya. Iya. Nah, jadi ketika saya menyampaikan ide-ide besar untuk menuju kebangkitan umat Islam, bukan menghina Islam, saya lagi bicara bagaimana supaya umat Islam bangkit. Kok jadi kamu pahamnya saya menghina Islam, gimana sih? Nyung saya ini kiai, saya ini punya pesantren, punya madrasah, sanawiyah, aliyah, segala macam. Semua tiap hari ceramah membela Islam, Allah, segala macam. Lalu kenapa engkau jadinya menganggap aku menghina Islam? Padahal maksud adalah untuk mendorong supaya umat Islam bangkit kembali. Lalu gimana jadi salah? Paham nggak? Ini kan berarti apakah engkaunya yang tidak paham atau akunya kurang pandai bicara? Yang mana kira-kira nih? Nun, apa kamunya nggak paham atau akunya tidak pandai bicara? Saya berulang-ulang bertanya, Kang Beno, saya ini kalau ngomong jelas enggak sih? Kusi masih beli paham baik. Ya itu. Jadi apapun yang saya dengar dengan pelesatan Buya itu buaya, ya si sakur itu, percayalah, insya Allah saya tidak akan tersinggung. Percaya enggak? Kalau saya tersinggung, dihina seperti itu, berarti selama ini saya bukan membela Tuhan, tapi membela hawa nafsuku sendiri. Makasih. Terima kasih. Iya. Ini pemirsa, kajian malam ini ngeri-ngeri sedap. Bagaimana tidak ngeri? Diawali dengan bagaimana komunikasi yang baik. Sedikit catatan dari saya pemirsa, ini ketepatan dalam penggunaan bahasa. Kata sempurna itu di dunia ini cuma ada dua, khususnya di Indonesia. Kalau hanya untuk Tuhan, tidak perlu dikatakan maha sempurna Tuhan itu. Dan segala firman-Nya juga maha benar. Tetapi ada di Indonesia ada dua. Ejaan itu namanya ejaan yang disempurnakan, itu baru benar. Yang kedua, produk yang orang suka merokok itu juga mereknya mirip itu. Jadi di luar itu tidak ada yang sempurna kecuali Gusti Allah. Mengapa Buya Syakur begitu semangat membahas tentang kata sempurna? Karena forensik bahasa kita kurang tepat. Begini, kita analogikan. Pisau, alat memotong, ada silet, ada cutter, ada gunting, ada golok, ada kampak. Semuanya adalah alat-alat potong. Kalau untuk memotong jenggot, tidak harus dengan kampak. Pergunakan gunting yang kecil. Memotong kertas dengan silet, walaupun kecil, jangan menggunakan kampak. Artinya, kapan bahasa itu digunakan? Kapan kita memaknai? Kapan kita harus marah? Juga pada waktunya. Saya hari ini menyaksikan betapa jiwa besar Buya Syakur begitu dihina di mata kita. Saya sebagai orang yang mengantarkan Buya di ruangan ini membacakan acaranya, tidak nyaman hatinya. Tetapi karena saya harus tawadu dan taat, maka saya ikut perintah guru saya. Mudah-mudahan yang membenci Buya juga diberikan hidayah. Itu aja Buya. Amin. Itu pemirsa. Terima kasih. Saya tambah lagi pesan kepada sahabat-sahabat, tolong jangan emosi. Ya. Jangan berkomentar yang buruk-buruk. Ya, lebih baik Anda pura-pura tidak tahu saja. Apalagi Anda melaporkan ke polisi, nggak usah. Pencemaran nama baik. Saya selama ini tidak pernah merasa nama saya baik kok. Tidak perlu Anda bela nama baik saya, karena saya tidak pernah merasa punya nama yang baik kok. Iya. Kita doakan saja mereka mendapat hidayah kepada Allah. Amin. Dan jangan melaporkan, jangan bikin komentar yang macam-macam. Tolong. Ya, tidak sesuai dengan jiwa saya. Kalau saya marah, dihina orang,
berarti selama ini saya lagi membela hawa nafsu saya, bukan membela Tuhan. Apalagi melaporkan, nggak bakal saya laporkan kepada Tuhanku kok. Ya, saya tidak lebih minta diampuni saja semuanya. Karena juga saya malu kalau seandainya saya minta ampun kepada Allah, tapi saya tidak pernah mengampuni orang lain. Saya ingin jujur, semuanya saya mintakan ampunan. Baik orang yang berbuat baik kepadaku atau orang yang menjahati aku, yang tidak utang gak bayar-bayar, yang menipu aku, semuanya aku mintakan ampunan dengan jujur saja. Itu saya baca setiap habis sholat. Allahumma gfirli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum. Ya Allah, ampunilah aku, kedua orang tuaku, muslim laki, muslim perempuan, mukmin laki, mukmin perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Ya Allah, ampunilah mereka semua. Saya ingin mengatakan jujur seperti itu. Terima kasih. Ya. Baik. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun.